Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa naftatihu ta'allumana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla dukhulina ila darsina fi hadhil munasabah wa fi hadhil fursah, hayya bina nadullah ta'ala awalan lana jami'an. Kita berdoa kepada Allah untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, untuk anak keturunan kita, untuk saudara-saudara kita semuanya, a'mamina wa ammatina, akhwalina wa khawalatina, wa satidina wa ustadatina, wa man ahabbana wa man ahsana ilaina, wa man rahimana jami'an. Yang sakit semoga segera sehat, semoga segera sembuh, sehat walafiat. Yang sedang sulit semoga Allah menegakkan kemudahan, dan yang sedang ditimpa masalah apapun masalahnya, semoga Allah berikan segera jalan keluar yang sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, tadi ada yang belum tersapa ya. Ibu Anissa Abdullah, apa kabar Ibu? Sehat Ibu? Ya, Ibu Anissa. Berikutnya Ibu Nazra, sehat ya Ibu Nazra? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Ya, lagi Ibu Syarifah Toha, sehat juga Ibu? Alhamdulillah Ustaz, kasih Ustaz. Semoga semuanya sehat ya. Dan yang lain yang barangkali ada yang belum disapa ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini dalam pembelajaran kita hari Isnin tanggal 4 November ya. 4 November tahun 2023 bertepatan dengan tanggal Desember 14 Jumadal Ula ya. Sekarang tanggal berapa Ibu Bapak? Tarikh hari bulan Hijriah. Ya, betul, 14 Jumadil Awal. Betul. 14 Jumadal Ula tahun 1445 Hijriah. Baik. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita untuk pelajaran sorof dan tasrif. Sampai minggu kemarin, minggu yang lalu,
kita sudah selesai membahas sekaligus juga berlatih komprehensif tasrif lugawi fil amar dan nahi, semua rumpun, semua wazan, baik mujarrad maupun rubai. Secara acak, secara random kita sudah berlatih pada minggu yang lalu. Kita sudah belajar selesai. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada hari ini, pada malam hari ini, kita akan lanjutkan pada pelajaran tasrif berikutnya yang belum kita pelajari sebelumnya, yang belum kita ungkit, yang belum kita sentuh, yakni fi'il rubai. Sampai kemarin kita hanya belajar sulasi, baik mujarrad maupun mazid. Nah, sesungguhnya selain yang sulasi, ada juga yang rubai. Nah, mengapa kita kemarin bahas dan selesaikan sulasi terlebih dahulu? Karena bahasan sulasi itu panjang dan perlu kita perhatikan lebih serius dan cukup intensif ya. Nah, setelah sulasi kita selesaikan, fil madinya sudah selesai, mudhari'nya sudah, amarnya juga sudah selesai, tasrifan lugawiyan, juga tasrifan istilahian juga sudah tuntas. Nah, sekarang tibalah saatnya kita belajar tasrif baik istilahi maupun lugawi untuk fi'il rubai, baik mujarrad maupun mazid. Mudah-mudahan malam hari ini selesai bahasan tentang rubai. Setidaknya kalaupun tidak mujarrad dan mazid sekaligus, setidak-tidaknya mujarrad saja dahulu, atau kalaupun tidak begitu, setidak-tidaknya tasrifan istilahian kita selesaikan, kemudian beranjak untuk tasrifan lugawiyan. Kita lihat bersama nanti berkembang sampai di mana. Apabila Afwan, bisa. Ustaz. Saya ada pertanyaan yang kemarin yang belum terjawab. Itu Oh iya betul. inqama dengan istiqamah. Betul. Kedua-dua adalah ya'i. Kenapa bila dijadikan mudhari' yanqamu, sedangkan istiqamah jadi yastaqimu? Baik ya. Betul. Ibu Haji waktu lalu menyampaikan pertanyaan ya, dan saya belum jawab, dan insya Allah akan kita jawab sekarang. Baik. Alhamdulillah diingatkan. Sebelum kita masuk ke bahasan rubai, kita akan coba bahas terlebih dahulu pertanyaan yang berkenaan dengan yang sulasi ya, sulasi mujarrad maupun sulasi mazid. Ana aktub awalan at-tarikh fi hadhil lailah. Al-an yaumul itsnin at-tarikh ar-rabi min Desember 2023 موافق بالتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى سنة 1445 hijriyatan. Nah, ini miladiyatan dan sebelah kiri adalah hijriyatan. Baik, Ibu Haji bertanya tentang tasrif istilahi dari kata ingkoma ya. Ya. Mujarrodnya adalah koma. Ya. Koma. Mudhari'nya adalah yakumu. Kum. Amarnya adalah kum. La takum. La takum. Kum la takum. Lalu langsung kita loncat ke mazid wazan 7 dan 8. Ya. Sebetulnya tidak hanya wazan 7, tapi juga wazan 6. Nih, wazan 6 misalnya adalah iktama. Wazan 7 ingkoma. Wazan 8 istaqoma. Istaqoma. Baik, Bapak Ibu lihat, iktama dan ingkoma tambahnya 2 huruf. Sama-sama 2 huruf. Iktama alif dan ta, ingkoma alif nun. Sedangkan istaqoma tambahannya ada 3 huruf. Wazan 8 mazidun bisalasati ahrufin. Mazid dengan 3 huruf. Sedangkan wazan 6 dan 7 mazidun biharfain. Mazid atau ditambah dengan 2 huruf. Wazan 6 iktama, wazan 7 ingkoma. Sedangkan istaqoma wazan 8 ada 3 huruf tambahannya. Nah,
Wazan 6 dan wazan 7 sering saya sampaikan pada saat iktama dan inkoma wazan 6 wazan 7 ini kita tasrif ke fi'il mudhari, maka dua-duanya ada kesamaan. Iktama menjadi yaktamu, inkoma menjadi yangkomu. Dan kita ingat bahwa formula perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari untuk wazan 6 dan 7 formulanya adalah ya'i, ya'i. Betul. Betul tidak? Ya, betul. Betul ya? Ya. Baik, yaktamu yangkomu. Nah, coba perhatikan dan rasakan. Yaktamu yangkomu terdengar sama kan bunyinya? Yaktamu yangkomu. Hanya Ya. berbeda huruf. Sedangkan nadanya sama. Yaktamu yangkomu. Tidak ada kasroh di situ. Tidak ada kasroh. Tidak terdengar bunyi kasroh. Meskipun kita tahu formula untuk wazan 6 dan 7 ini adalah ya'i, ya'i. Kenapa tidak yaktimu? Kenapa tidak yangkimu? Nah, berbeda dengan istaqoma. Istaqoma 3 huruf. Dan kita tahu istaqoma juga formula tasrif dari madhi ke mudhari sama ya'i juga. Ya kan? Ya. Ya'i, begitu kan ya? Ya. Nah, tapi lihat. Pada saat kita tasrif istaqoma ke mudhari maka menjadi yastaqimu. Ada harokat kasroh yang kita dengar, yang kita tulis, yang kita baca. Yastaqimu, yani ki. Ya. Istaqoma yastaqimu. Istamata yastamitu. Istahala yastahilu. Nah, mengapa berbeda antara wazan 8 dengan wazan 7 dan 6? Wazan 7 dan 6 sama ya, sehingga membahas salah satu dari dua-duanya sama saja, tidak masalah. Artinya ketika kita membahas inkoma, sekaligus juga terbahas pula iktama. Nah, mengapa istaqoma berbeda dengan inkoma pada saat mudhari? Inkoma yang komu tidak ada kasroh, iktama yaktamu tidak ada kasroh, sedangkan istaqoma yastaqimu ada kasroh pada mudhari. Padahal tiga-tiganya formula tasrif dari madhi ke mudhari adalah ya'i, ya'i, ya'i. Nah, baik. Kita tidak akan membicarakan fil amarnya karena Bapak Ibu sudah tahu amar dari ketiganya. Iktama yaktamu amarnya iktam, nahinya la taktam. Ingkoma yangkomu amarnya ingkom, nahinya la tangkom. Sedangkan istaqoma yastaqimu amarnya istaqim, tidak panjang, nahinya la tastaqim. Nah, pertanyaan dari Bu Hajbi, mengapa untuk iktama yaktamu ingkoma yangkomu ini tidak terdengar kasroh? Sedangkan yastaqimu, istaqoma yastaqimu ada kasrohnya sesuai dengan formula ya'i. Nah, baik. Sekarang kita coba analisa. Iktama ini semula adalah apa? Iktawama kan? Ya, betul. Iktawama. Sebab apa? Sebab alifnya kan semula dari wawu. Kenapa? Karena koma asalnya kowama, betul tidak? Ya, betul. Begitupun ingkoma, asalnya ingkowama. Ingkowama. Nah, iktawama ketika dimudhorekan menjadi bagaimana? Yaktawimu. 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 Ingkowama mudhorenya yang Yankawimu. yangkowimu. Ya, Yangkowimu. Ini kalau huruf alifnya kita kembalikan ke huruf aslinya. Wawu. Ingkoma, ingkowama, mudhorenya yangkowimu. Iktama, iktawama, mudhorenya yaktawimu. Nah, pada saat alifnya diubah ke huruf asli wawu, maka harokat kasroh pada ain fi'il nampak. Yaktawimu, yangkowimu. Begitu. Nah, sekarang kita turun ke bawah. Istaqoma. Istaqoma kalau kita ubah ke huruf asli dari alif itu menjadi bagaimana? Istakawama. Istakwama.
Oh, istakwama ya. Istakwama, karena kan kowama. Oh iya betul. Kowama, istakwama, betul kan? Ya. Nah, istakwama. Lalu kalau mudhari menjadi Yastakwimu. 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 Oke. Istakwama yastakwimu. Formulanya yai sesuai. Baik, sampai sini bisa dirasakan ya. Iya. Ini apabila huruf ilat alifnya, ain fiilnya kita ubah atau kita kembalikan ke aslinya, yakni berupa wawu. Kalau alifnya dari ya, berarti nanti ya juga. Misalnya kata saro, istayaro, insayaro, istasyaro, begitu ya. Nah, baik, kembali ke kata koma, iktama, inkoma, istakoma. Nah, iktawama yaktawimu. Inkawama yang kawimu, istakwama yastakwimu. Perhatikan fi'il mudhari'nya sekarang. Ya, perhatikan fi'il mudhari' yang ini. Yaktawimu. Sekarang, karena kita tahu bahwa untuk rumpun tiga yang huruf ain fi'ilnya berupa alif, pada saat mazid, wazan 6, 7, dan 8, itu huruf ain fi'ilnya harus menggunakan alif, tidak boleh menggunakan huruf asli, huruf asal. Iktawama yaktawimu, itu aslinya. Tetapi yaktawimu, itu huruf wawunya, huruf aslinya harus ditukar menjadi alif. Mana alif itu posisinya? Huruf wawu atau huruf ta? Huruf waw. Huruf wawu, berarti wawunya kan ini akan diubah menjadi alif kan, wawu ini? Ya. Nah, maka semula yaktawimu, wawunya ditukar menjadi alif, menjadi begini, tuh. Yaktamu, tidak dibaca yaktaimu. Mengapa tidak dibaca yaktaimu? Karena alif itu tidak berharokat. Alif itu berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya. Yaktawimu semula adalah wawu. Dan karena rumpun 3 itu ain fiilnya tidak boleh berupa huruf asli, yakni wawu atau ya, melainkan harus diubah menjadi alif, maka semula yaktawimu, huruf wawu kasroh ditukar, diubah, diganti menjadi alif. Dan alif itu huruf yang tidak berharokat. Ketika sebelumnya ada fathah, maka alif itu berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya. Sehingga semula yaktawimu menjadi yaktaimu, i-nya hilang, karena tidak boleh berharokat, maka harokat pada alif hilang. Sehingga alif itu memanjangkan fathah sebelumnya. Sehingga menjadi yaktamu. Semula yaktawimu, lalu menjadi yaktaimu, lalu i-nya harokat kasroh dibuang, menjadi yaktamu. Begitupun yang kawimu. Yang kawimu, wi-nya ditukar menjadi alif. Maka menjadi yang komu. Semula yang koimu menjadi yang komu. Begitu. Nah, terus bagaimana dengan wazan yang 8? Tambahan alif sinta, istaqoma yastaqimu, istaqwama yastaqwimu. Nah, perhatikan. Yastaqwimu. Ini, wawu ini harokatnya apa? Kasrah. Kasroh. Nah, kasroh itu biasanya berkaitan dengan wawu atau berkaitan dengan ya? Ya. Dengan ya. Maka semula kata yastakwimu, wawunya ditukar menjadi ya. Mengapa ditukar menjadi ya? Karena wawunya kasroh, harokat kasroh. Sedangkan kasroh itu berkaitan dengan ya, bukan dengan wawu. Kalau wawu itu dengan domah pasangannya. Huruf mad ada 3. Wawu, alif, dan ya.
Kalau alif sebelumnya berharokat fathah. Kalau ya sebelumnya berharokat kasroh. Kalau kalau wawu sebelumnya berharokat domah. Jadi alif itu berkaitan dengan fathah, wawu berkaitan dengan domah, sedangkan ia berkaitan dengan Kasrah. kasroh. Nah sekarang coba lihat yastakwimu. Ini ada wawu berharokat kasroh. Wimu. Nah wawu dengan kasroh ini sesungguhnya berkaitan tidak? Pasangannya bukan. Tidak, bukan pasangan. Bukan pasangannya. Kalau wawu itu pasangannya domah. Sedangkan di sini wawunya kasroh. Sedangkan kasroh itu adalah pasangan bagi ya. Maka semula yastakwimu menjadi yastakyimu. Tuh. Yastakyimu. Nah, ya dan kasroh sudah sesuai, sudah sepasang. Sudah pasangannya, sudah setelannya. Semula yastakwimu menjadi yastakyimu. Ada ya kasroh, berarti ya-nya hidup, berharokat. Nah, sekarang lihat. Ada huruf ya hidup kasroh, harokatnya. Dan sebelum ya ada huruf yang bukan huruf ilat, bukan huruf mad. Dan huruf sebelumnya itu sukun. Huruf kof ini hurufnya sebelum ya dan huruf kofnya berharokat, barisnya tidak berbaris fathah atau doma atau kasroh melainkan sukun. Nah, sukun itu dari segi hak itu lebih menjadi hak bagi huruf ya, wawu dan alif daripada huruf selainnya. Sukun harokat yang bulat, sukun itu lebih menjadi milik bagi huruf mad atau huruf ilat. Alif, wawu, dan ya. Nah, sekarang lihat. Ada huruf selain alif, wawu, dan ya berharokat sukun atau bersukun. Sedangkan setelah huruf sukun itu, ada huruf ya. Nah, sehingga antara kof dan ya, antara kof dan ya, ini huruf kof sukun, sedangkan huruf ya-nya kasroh. Nah, dari keduanya antara kof dan ya, yang satu kof itu sukun, sedangkan ya itu kasroh. Nah, kalau bicara hak, mana yang lebih berhak terhadap sukun? Jawabannya adalah huruf ya. Sedangkan huruf yang bukan huruf ilat, yang bukan huruf mad, itu lebih berhak mendapatkan harokat, fathah, kasroh, atau doma daripada sukun. Maka kemudian antara kof dan ya bertukar harokat. Sehingga semula yastaqimu, maka sukun pindah ke huruf ya dan kasroh pindah ke huruf sebelumnya, ke huruf kof. Sehingga semula yastaqimu maka menjadi yastaqimu. Yastaqimu. Nah, karena ya-nya sukun dan sebelumnya kasroh, sehingga huruf ya berfungsi memanjangkan kasroh sebelumnya. Ini sudah sesuai dengan fitrahnya. Fitrah huruf mad, fitrah huruf ilat, ya, wawu, dan alif. Fitrah huruf ya, huruf wawu, dan alif itu fitrahnya adalah menjadi pemanjang huruf sebelumnya. Kalau ya memanjangkan kasroh, kalau wawu memanjangkan domah, kalau alif memanjangkan fathah. Jadi semula istakwama yastakwimu, yastakwimu, wi ditukar menjadi ya, menjadi yastakyimu. Kemudian sukun pada huruf kof bertukar dengan kasroh pada huruf ya. Sehingga yastakyimu menjadi yastakyimu. Ini perspektif yang pertama. Cara pandang yang pertama. Ketika huruf ilatnya, huruf alifnya diubah ke aslinya, yakni huruf ya. Huruf wawu. Istakwama wawu itu kan sebenarnya alif dari wawu dan wawu adalah asli. Istakwama yastakwimu.
Nah, sekarang kalau kita coba perhatikan kata istakoma. 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 Terus formulanya adalah ya'i. Nah, pada saat kita mengucapkan tasrif istakoma, ya harokatnya fathah. Fafiil sin, fafiil maaf. Huruf sin berharokat kasroh. Dan huruf ta berharokat fathah, yasta. Nah, tinggal huruf ain, huruf fafiilnya huruf kof. Bagaimana harokatnya? Salah, maaf. Yastaqimu. Istaqoma yastaqimu. Yasta, tanya sudah sesuai dengan formula tasrif untuk 3 huruf. Yasta. Istagfaro yastagfiru. Yasta, tanya fathah. Istajma yastajmu. Yasta, tanya fathah. Nah, maka istaqoma pun yasta, yasta, tanya juga tetap fathah. Sedangkan huruf kofnya dikasrokan agar sesuai dengan formula ya'i. Bagaimana dengan yang komu? Nah, kalau yang komu, coba kita buat analogi yang lain. Ing kotoa ya, ing kotoa. Mudorenya yang ko, Yanqati'u. yang kotiu. Coba, yang kotiu. Huruf pertama ya, fathah ya. Huruf keduanya nun, sukun yang. Huruf ketiganya ko, fathah yang ko. Nah, sekarang kita coba lihat ingkoma, ingkoma, ingkoma. Terus mudorenya adalah yang ko. Yanqatimu. Tak Ya, boleh. kan yang ko. Tadi Mm-mm. ingkoto yang ko, ingkoma yang ko. Mm. Sama kan yang ko, Ya. yang ko. Sehingga tidak bisa menjadi yang ki. Mm. Ingkoto bisa tidak kita katakan yang kitiu? Tak boleh. Tak boleh. Ingkasoro yang kisiru, ada tidak? Tak ada. Nah, berarti huruf ketiga, mohon maaf saya hitung dulu ya. Ingkotoa yang kotiu. Coba kita hitung Ini ya ini. bersama-sama. Ain fi'ilnya Yang kotiu huruf pertama apa? Ya kan? ya, Huruf kedua nun. nun. Huruf ketiga kof. Qaf. Nah, begitupun ingkoma yang komu. Huruf pertama ya. Huruf kedua nun. Huruf ketiga kof. Sama kan? Ya. Huruf pertama fathah. Huruf kedua sukun. Huruf ketiga fathah. Yang ko, yang ko, yang ko. Hmm. Nah, sehingga pada saat ain fiilnya yang koti utinya kasroh. Untuk ata ingkota yang koti utinya kasroh. Tetap ingkoma yang ko imu. Kan yang ko imu tidak ada yang ko Ya, imu. tidak boleh. Tidak boleh. Maka Hmm. alif, maka wawunya menjadi alif dan alifnya memanjangkan fathah. Tuh. Hmm. Jadi yang komu. Ya. Jadi yang ko karena formulanya adalah ingkasaro yangka, Hmm. infata yanfa. Maka ingkoma yang ko. Cuma semula yang ko imu lalu i-nya dihilangkan Hmm. menjadi yang komu. Ya. Begitupun iktama yaktamu. Semula adalah iktama yaktawimu. Coba sekarang saya buat yang lain. Ijtama. Mudorenya yajta mi'u. Mi'u. Coba lihat, kita hitung. Yajta mi'u huruf pertamanya ya, fathah. Huruf keduanya jim, sukun. Huruf ketiganya ta, fathah kan? Ya. Nah, sekarang iktama. Mudorenya yakta. Tuh. Yakta. Huruf pertamanya ya, fathah. Sama, yajta. Huruf keduanya kof, sukun. Huruf ketiganya tanya fathah, yakta. Sama, satu irama, satu nada. Yajta mi'u, yajta. Yakta, iktama, yaktamu, yakta. Hmm. Jadi sudah sama seirama. Nah, tinggal huruf kedua, huruf keempat dan kelima. Karena yaktamu semula adalah alif. Kalau dibaca kasroh kan tidak bisa yaktaimu. Maka semula yaktaimu menjadi yakta. Kalau yajtamiu berupa huruf mim.
Kalau yaktamu berupa huruf alif, huruf keempatnya. Hmm. Dan alif tidak berharokat, harusnya memanjangkan fathah. Sehingga semula yaktaimu, maka menjadi yaktamu. Nah, sehingga iramanya sama. Istaqoma yasta. Kimu. Istagfaro yasta. Yastagfiru, yasta juga tanya fathah. Sehingga rasanya sama, nadanya sama. Sehingga pada penyelesaian yang kedua ini, mengapa istaqoma yastaqimu, sedangkan ingkoma yang komu, karena dari segi nada harus sama dengan fiil rumpun yang lain. Semisal rumpun satu. Mhm. Istagfaro yasta. Yastagfiru kan yasta. Tanya fathah kan yasta. Hmm. Yasta. Maka istaqoma yasta. Gitu. Kemudian yastagfiru. Finya kasro kan? Ya. Yastagfiru. Finya kasro. Baik, ini saya hapus dulu. Saya buat tulisan. Boleh, apabila mau screenshot dulu boleh ya ini. Ya, ya. Ustaz, sebentar Ustaz. Ya, sudah. Sekejap. Ya, baik. Istagfaro. Apa? Istagfaro. Mudorenya yastagfiru. Kalau kita rasakan nadanya. Nada itu apa ya? Bunyi ya, bunyi ya, bunyi. Istagfaro, Rhythm yastagfiru. dia, rhythm dia. Ritem betul. Karena istakoma, istakoma. Mudorenya yastaqimu. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Istagfaro, yastagfiru. Ini sampai huruf ta, yasta, tanya fathah kan? Ya. Yastaqimu juga yasta, tanya fathah. Sudah satu irama yasta. Nah, sekarang lihat yastagfiru. Di situ ada harokat kasroh tidak? Yastagfiru ada harokat kasroh tidak? Ada Ada, pada fi. Kasroh pi. kan? Ya. Yastagfiru. Nah, sehingga agar seirama nadanya, ritmenya harus sama, maka yastakimu juga dalam kata yastakimu mesti ada kasroh. Makanya Hmm. menjadi semula yastakimu. Cuman karena huruf ya berharokat kasroh dan sebelumnya sukun, maka harus bertukar tempat. Mhm. Mesti ada kasroh dalam kata yastakimu. Semula yastakimu, maka menjadi yastakimu. Harokat kasrohnya bertukar. Sehingga yasta tetap yasta. Sedangkan kasroh untuk kata yastagfiru tetap pada ain fi'il. Sedangkan kasroh pada kata yastakimu berpindah pada fa fi'il. Apa fa fi'ilnya? Huruf qaf. Istaqoma fa fi'ilnya apa? Qaf, fa, fa fi'il Qaf. istaqam, qaf. Qaf. Istaqoma yastakimu. Fa fi'ilnya adalah qaf kan? Ya. Nah, pada kata yastakimu, harokat kasrohnya diletakkan pada fa fi'il. Qaf. Oh. Mengapa? Karena berhadapan dengan ya sukun. Hmm. Sedangkan kata ingkoma, coba kita cari padanannya. In fataha. In fataha. In fatah mudoranya adalah yan fatihu. Ya. Yan fatihu. Nah, mudora dari ingkoma adalah yangko. Yangko. Yanfa. Seirama kan yanfa dan yangko? Ya. Yanko. Yanfa. Nah, terus ketika yan fatihu ada kasro apa? Yani huruf tangan yan fatihu. Ain fi'il. Yan Mhm. fatih. Nah, sedangkan ain fi'il pada ingkoma apa hurufnya? Alif. Alif. Nah, semula adalah yang koimu. Mhm. Nah, cuma kan alif itu Tidak tidak berangkat. berhak dengan harokat. Ya. Kalau sebelumnya fathah. Hmm. Semula yang koimu, tetapi karena alif itu apabila sebelumnya berharokat fathah, maka alif harus disukunkan, tidak boleh berharokat agar berfungsi memanjangkan.
Sehingga semula yang koimu, kasrohnya dibuang. Sehingga menjadi yang komu. Nadanya sama-sama yang ko, yanfa. Masih satu nada. Jadi kesimpulannya, yanfatihu ya. Kesimpulannya adalah, untuk ingkoma yang komu infata yanfatihu, istakoma yastakimu, mengapa berbeda? Karena dari segi nada harus mengikuti kata yang semisal yang terdapat pada rumpun yang lain agar nadanya sama. Istagfaro yastagfiru, istaqoma yastaqimu, in fataha yanfatihu, in koma yang koimu. Lalu yang koimu inya dihilangkan menjadi yang komu. Begitupun iktama, asalnya iktama yaktaimu. Lalu inya dibuang maka menjadi yaktamu. Jadi menggunakan rasa. Itu yang penjelasannya kedua. Sedangkan yang pertama tadi penjelasan tentang huruf ilat. Antara istakwama, yastakwimu, lalu menjadi yastakimu, dan akhirnya menjadi yastakimu. Nah, begitu. Bagaimana? Apakah penjelasan ini bisa dipahami? Ya, bisa. Cukup Pada ya? saya yang mudah untuk difahami ialah ya itu untuk huruf mudhara'ah lah. Kemudian i itu ada pada ain fi'il. Kasrah itu Benar. ain fi'il. Jadi bila in qama ain fa'ilnya adalah alif, sebab itu dia tidak boleh mengambil kasrah. Betul. Jadi mungkin itu logik yang seperti itu lebih masuk kepada saya lah. Lebih mudah saya Bagus, Ibu. fahaminya. Ya, Ya, bagus. Alhamdulillah. Bagus. Ya, bagus. Berarti perspektifnya sudah dapat ya, ya perspektif. sudah alhamdulillah. Perspektif logikanya sudah ditemukan. Ya, barangkali ada sebagian yang menggunakan rasa, sense, zauk. Betul. Tapi juga ada yang menggunakan logik. Jadi Ibu Haji menggunakan logika. Bagus, itu bisa. Gitu. Menggunakan rasa bisa, gitu. Begitu. Baik. Semoga penjelasan ini cukup membantu untuk menjelaskan kenapa ingkoma yang komu tidak yang kimu. Karena kata infata pun tidak yanfi tihu tapi yanfa. Maka yang ko. Ingkoma yang komu. Infata yanfatihu. Hanya NP-nya tidak boleh kasro untuk ingkoma yang komu. NP-nya alif. Dan alif itu tidak mesti atau tidak boleh berharokat. Itu saja barangkali pertanyaan dari Ibu Hajbi. Semoga bisa dipahami dan menjadi modal kita untuk memahami sekaligus mentasrif dari madi ke mudhari untuk fiil-fiil yang sulasi mazid. Begitu. Baik, ada lagi kah yang mau bertanya tentang sulasi mazid dan sulasi mujarad untuk tasrif lugawi dan istilahi yang sudah kita pelajari ya? Tidak ada ya? Baik, baik. Ini memang termasuk pertanyaan yang pernah muncul dulu itu. Pertanyaan Bu Haju tadi juga pernah dulu saya tanyakan mengapa berbeda. Nah, saya mencoba memahami dengan dua pendekatan tadi, menggunakan pendekatan huruf ilat, alifnya berasal dari wawu, ya kedua dengan pendekatan nada atau ritmenya gitu. Ustaz, Gitu ya. saya nak buat Ya, satu Bu. cadangan. Tajuk Iqlal ini begitu susah untuk difahami, dan ada satu buku yang saya ada, dia cuba nak menerangkan tentang Iqlal tetapi begitu complicated dan saya tak faham. Sebelum saya belajar dengan ustaz, saya baca buku tu saya tak faham. Kemudian ada guru yang nak cuba terangkan pada saya pun dia pun tak terangkan secara logik. Saya tak dapat terima. Jadi ustaz patut buat rumpun 3 dengan 4 saja. Jangan buat tentang rumpun 1 dan 2. Sebab itu mudah. Jadi untuk iqlal saja, kalau Ustaz dapat tulis apa logik-logik yang Ustaz terangkan kepada kami, itu sangat membantu. Kalau ada Ya, waktu, ya, Ustaz ya. buatlah buku, Ustaz. Ya, kalau menulis barangkali perlu waktu ya, tapi mudah-mudahan bisa dipotong nih video ini, sebagian ini penjelasan tentang
apa yang tadi Bu Haji tanyakan bisa menjadi salah satu video tersendiri ya. Betul. Jadi bahasan mengapa istaqoma yastaqimu, lalu ingkoma yang komu tidak yang kimu begitu ya. Ya, pun boleh jugalah. Jadi mereka yang nak tahu hal ini boleh lihat potongan itu dapat memahaminya lah. Iya. Ya, paling ya berapa menit ya, 30 menit ya mungkin ya. Hmm. Tidak begitu panjang lah, cukup. Ya mudah-mudahan terbantu semuanya. Dan memang Bu, kalau yang seperti ini tuh seringkali kalau kita menjelaskannya hanya berdasarkan teori saja, itu malah pelik rumit. Betul. Justru lebih mudah diingat kalau kita membahasnya dengan praktek contoh kata per kata yang menjadi kesulitan kita gitu. Betul. Jadi lebih pada praktik kasusnya apa, case-nya apa. Nah, case-nya itu lalu kita analisa dengan pendekatan yang sudah kita pelajari. Maksudnya kita pelajari itu huruf ilat kita sudah tahu. Tafiil, ain, fiil, lam, fiil kita sudah paham. Nah, yang sudah kita pahami tadi tentang tafiil, ain, fiil, lam, fiil, huruf ilat. Nah, kita coba pahami cara tasrif seperti yang tadi itu dengan apa yang sudah kita tahu. Sebatas apa yang kita mampu begitu. Sehingga barangkali itu lebih lebih bisa diterima ya oleh pemahaman kita karena langsung pada kata per kata. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat bahasan ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, makasih banyak ya buat Ibu Haji yang sudah menanyakan ini sehingga bisa menjadi acuan buat kita semuanya. Dan bukan hanya kita di sini, tapi juga mungkin oleh orang-orang lain yang memerlukan bahasan ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, apabila tidak ada lagi soalan tentang hal ini, saya akan lanjutkan dengan bahasan tasrif untuk fi'il rubai. Fi'il rubai. Dan seperti yang kita sama-sama tahu, sebagaimana sulasi terdiri dari mujarrod dan mazid, begitupun rubai, ada mujarrod, ada mazid. Nah, saya akan tulis dulu ya, ar-rubai. Al-fi'lu ar-rubaiyu yang qasim ila qismain huma mujarrodun wa mazidun. Salah tulis. Mujarrodun wa mazidun. Nah, al-misal min al-fi'li rubaiyil mujarrad, misal jalbaba ya, misalnya jalbaba. Jalbaba. Terus kalau yang mazid tinggal tambahkan tak saja, yakni tajalbaba. Nah, tajalbaba. Dan seperti yang saya sudah sampaikan di awal-awal, bahwa fi'il rubai mazid wazannya cukup satu saja, yakni menambahkan tak sebelum huruf yang pertama, sebelum fi'il. Maka apabila ada kata jalbaba, mazidnya tambahkan tak sebelumnya, tajalbaba. Zalzala, tazalzala. Rofrofa, tarofrofa. Apalagi misalnya bai toro, tabai toro, sai toro, tasai toro, dan yang lain-lainnya. Nah, ini formula dasarnya. Jalbaba, tajalbaba. Nah, namun kemudian berikutnya adalah baik yang rubai mujarrad maupun rubai mazid itu juga terdiri dari fi'il mudhari, terdiri dari fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar dan juga fi'il nahi. Nah, maka sekarang bagaimana kita mengubah fi'il rubai mujarrad dan mazid dari madhi ke mudhari, amar dan nahi. Begitupun juga nanti tasrif lugawinya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ini akan saya hapus dulu. Nah, sekarang kita coba satu. Mulai dari yang rubai mujarrad dulu ya. Misalnya katanya saya rubah. Misalnya saya tulis kata Jauraba. Jauraba. jauroba. Ya. Jauroba. Jauroba. Jauroba ini fi'il apa? Madhi. Fi'il madhi. Mudhari'nya bagaimana? Mudhari. Jauraba. Yujauribu. Jauribu. Coba lihat.
yu jauh ribu. Kalau kita buat formula, apa formulanya nih? Yu, i, UI. ya kan? Ya. Ui. Bentar, saya tulis dulu ya. Mujarod, arubai, mujarod. Nah, jauroba, yu jauh ribu. Jadi formulanya adalah UI. Tuh, UI. UI. Jauroba, yu jauh ribu. UI. UI. Jauroba, yu jauh ribu. Formula tasrif dari madi ke mudore untuk rubai mujarod adalah UI. Jauroba, yu jauh ribu. Dahroja, Yudahriju. yudahriju. Tok toko, Yutaktiku. yutok tiku. Zalzala, Yuzalzilu. yuzalzilu. Sabhala, Ala yusabhilu. yusabhilu. Dan seterusnya. Jadi UI. Kalau rubai mujarad formulanya adalah UI. Lalu bagaimana kalau yang mazid? Nah, yang mazidnya lihat jauroba kalau dimazidkan menjadi apa? Tajawuraba. Tajauroba. Tuh, tajauroba. Bagaimana mudorenya? Mudorenya adalah ya Jauh rob. tajau Ya, jauh Rabu. robu ya tajau Oh, dia robu. seperti yang ke wazan keempat. Iya, seperti mazid, sulasi, mazid Mazid. 4 dan 5. Ya, Ya A, ya A. ya. Nah, makanya pun jadi ya A tuh, ya A. Kalau sulasi kan nazala, tanazzala, ya tanazzalu, ya A. Mm-mm. Karena huruf pertamanya ta kan? Ya. Tanazzala, huruf depannya ta, Mm. tambahannya. Maka menjadi ya A, ya tanazzalu. Mm. Tamarodo, ya tamarodu, ya A. Begitupun mazid untuk rubai. Karena mazid untuk rubai ditambahkan ta sebelum fa'il, maka ketika diubah ke fi'il mudhari, formulanya adalah ya A. Huruf mudhari'nya ya berharakat fathah dan huruf ain fi'ilnya atau huruf kedua sebelum akhir menjadi fathah juga sehingga formulanya adalah ya A. Tuh, maka tajawroba ya tajawrobu ya A. Nah, apabila fi'il mudhari'nya sudah kita temukan, maka fi'il amar dan fi'il nahinya mudah kita buatkan. Nah, ingat Bapak Ibu semua, untuk fi'il amar itu kalau ain fi'ilnya mengikuti ain fi'il mudhari. Sekarang kita lihat jauroba. Fi'il mudhari kan yujauribu, rinya kasroh. Maka nanti amarnya juga ikut kasroh ain fi'ilnya. Jawrib. Nah, jauroba berapa huruf? Jawrib 4. 4 huruf. Ini mirip-mirip dengan wazan dalam fi'il sulasi af'ala. Uh-uh. Af'ala yuf'ilu. I-nya kasroh kan? Ya. Nah, terus fi'il amarnya bagaimana? Fi'il amar untuk sulasi mazid itu sama dengan fi'il madhi, jumlah hurufnya. Maka untuk rubai, fi'il amar itu jumlah hurufnya sama dengan fi'il madhinya. Karena jauroba hurufnya adalah jim, wawu, ro, dan ba. Maka amar juga sama hurufnya jim, wawu, ro, dan ba. Tetapi huruf ain fi'ilnya mengikuti fi'il mudhari. Mudhari dari jauroba adalah yujauribu, rinya kasroh. Maka amar dari jauroba adalah jauri, rinya kasroh juga. Mengikuti mudhari. Lalu bagaimana dengan huruf terakhir? Ingat, fi'il amar itu sukun ujungnya, maka menjadi jaurib. Begitu. Lalu bagaimana dengan fi'il nahi? Nah, fi'il nahi jangan lupa, pertama diawali oleh la, kemudian diawali oleh huruf ta. Tetapi harokat huruf tanya apa? Sama dengan huruf mudhora'ah pada mudhari. Harokatnya apa? Karena yu jauribu yu-nya domah, maka menjadi latu. Jauh. Nah, latu
Jaurib, betul. Tuh. La tujaurib. Jauroba yujauribu. Jaurib la tujaurib. Fi'il nahi itu selalu diawali oleh la dan ta. Hanya huruf ta-nya ada yang fathah, ada yang doma. Kapan huruf ta nahi dibaca fathah? Dibaca fathah apabila huruf mudhora'ah pada fi'il mudhari' berharokat fathah. Dan kapan, maaf, dan kapan huruf ta pada fi'il nahi itu berharokat doma? Nah, ta fi'il nahi dibaca doma apabila huruf mudhora'ah pada fi'il mudhari' berharokat doma. Yujauribu huruf mudhora'nya yu berharokat doma, maka pada fi'il nahi juga latu bukan lata. Sehingga kalau kita baca lengkap, jauroba yujauribu jaurib latu jaurib. Amar dan nahi lampirnya atau huruf terakhirnya selalu sukun. Sehingga kalau kita mengatakan zalzala, mudhari'nya bagaimana? Zalzala yuzalzilu. Ya, amar nahi. Zalzil la tuzalzil. Nah, begitu. Zalzil la tuzalzil. Dahroja. Yudahriju. Raja yudahriju. Dahrij. Tudahrij. La tudahrij. Dan seterusnya. Nanti habis ini kita berlatih. Ini sulasi, maaf. Ini rubai mujarrad. Nah, lalu bagaimana dengan rubai mazid? Nah, sama teorinya dengan yang dengan rubai mujarrad. Rubai mazid juga untuk fi'il amar dan fi'il nahi itu harus melihat fi'il madi dan mudhari'nya. Fi'il madi dari tajawroba huruf-hurufnya ada 5. Maka amar juga hurufnya ada 5, yakni tajawroba lagi. Tajawroba tuh. Tetapi harokatnya perhatikan. Fi'il madi kan tajawroba. Ya. Mudhari'nya bagaimana? Ya tajawrobu, rohnya fathah kan? Ya. Maka amal juga huruf rohnya sama-sama fathah tuh, roh lagi. Berarti tajau. Nah, sedangkan huruf lampirnya, huruf terakhirnya kita sukunkan sehingga menjadi tajawrob. Lalu bagaimana dengan fi'il mudhari'? Bagaimana dengan fi'il nahi? Ya, tinggal tambahkan lata. Tajawrab. Tanya berapa kali? 2 kali. Ta yang pertama adalah ta fi'il nahi, ciri fi'il nahi. Ta yang kedua adalah ta mazid, yang juga ada pada fi'il amar, tajawrob, ada juga pada fi'il mudhari', ya ta, tanya ada kan ya tajawrob. Pada fi'il madi juga ada tajawrob. Jadi huruf ta mazid ini ada pada fi'il madinya, ada pada fi'il mudhari'nya, ada pada fi'il amarnya, juga ada pada fi'il nahi. Nih, ta ini nih. Tuh, ini ta mazid nih tuh. Begitu. Nah, karena tajawroba ada huruf ta pada huruf yang pertama, maka fi'il nahi tanya menjadi 2 kali. La ta ta. Nah, baru tambahkan jawrob. La ta ta jawrob. La ta ta jawrob. Tajawroba ya tajawrobu, tajawrob la ta ta jawrob. Kalau tazalzala? Zalzal atau tazalzala. Ya tazalzalu, tazalzal. Tazalzal? La ta tazalzal. La ta tazalzal. Tazalzal la ta tazalzal. Mudah. Mudah ya. Nah, begitu. Jadi kesimpulan dari tasrif istilahi untuk fi'il rubai mujarrad dan mazid adalah kalau untuk rubai mujarrad formula perubahan dari madi ke mudhari'nya menggunakan formula UI. Sedangkan rubai mazid formula perubahan dari madi ke mudhari'nya adalah ya'a. Mujarrad UI, mazid ya'a. Itu saja. Gitu. Simple. Rubai lebih simple. Makanya kita akhirkan karena membahasnya mudah, cepat. Gitu ya. Baik, sampai sini dulu barangkali ada pertanyaan, silakan sebelum kita berlatih. Boleh screenshot dulu. Assalamualaikum, Ya, Ustaz. Ibu Lela gimana? Bagi rubai yang mujarrad ni dia tak seperti yang sulasi
yang dibagi kepada 8 Ustaz. Mazid tambahan. Dia satu saja, tambahan tak ya. Iya, untuk rubai hanya satu. Cukup tambahan ta sebelum fa'il. Untuk rubai. Mazidnya cuma satu macam. Lebih Jadi simpel. mudah, Ustaz. Lebih mudah ya Ustaz. Lebih mudah. Lebih mudah. Lebih mudah. Dan rubai itu tidak banyak. Fi'il rubai tidak sebanyak sang solasi. Yang banyak itu solasi. Yang bikin repot orang belajar tasrif itu solasi. Rumpunnya banyak, wazannya banyak. Mazidnya juga banyak. Ustaz, Sedangkan rubai simple. rubai tak ada yang huruf illah sejauh ni. Ada. Jawaroba kan huruf ilat nih. Oh, itu wawnya lah. Oh, okey. Iya. Macam Kan misalnya huruf ada ilat. misalnya akhirnya huruf alif maksurah tak ada Yang saya ingat tak ada. Jadi rubai itu seingat saya itu huruf terakhirnya tidak ada yang terbuat dari huruf ilat. Semisal misalnya alif maksuro atau alifnya alif mamdudah atau menggunakan huruf ya gitu. Seingat saya tidak ada. Begitupun yang bertasdid tidak ada yang bertasdid dua huruf. Misalnya apa ya? Tidak ada lah, tidak ada. Ada ya. Tidak ada yang kalau di sulasi kan ada rumpun dua kalau kita ya sulasi itu. Nah rubai tidak ada rumpun dua, yang bertasdid tidak ada. Tetapi kalau huruf ilat pada huruf yang kedua ada. Contohnya jauroba. Huruf ilatnya apa? Wawu. Contoh yang lain saitoro. Apa huruf ilatnya? Ya, gitu. Untuk lebih detailnya, rubai pun sebetulnya ada yang terbuat dari fiil yang salim. Salim itu artinya adalah fiil yang tidak terdiri dari huruf ilat. Semua hurufnya. Baik sulasi maupun rubai, ada yang salim, ada yang mu'tal ya. Begini. Dalam istilah ilmu sorof, fiil itu ada dua. Ada salim, ada mu'talun. Salim adalah fiil yang semua hurufnya tidak terdiri dari huruf ilat. Baik huruf yang pertama, huruf yang kedua, maupun huruf yang ketiga. Itu yang salim. Sedangkan mu'tal, ini mu'talun dari kata illatun, satu akar kata, illatun. Berarti mu'talun itu adalah fiil yang hurufnya ada yang terbuat dari huruf ilat. Baik huruf yang pertama, huruf kedua maupun huruf ketiga. Salah satu atau lebih. Nah, salim dan mu'tal itu terjadi pada sulasi, juga terjadi pada rubai. Makanya rubai juga ada yang salim, ada yang mu'tal. Namun oleh saya, untuk rubai tidak dipecah menjadi salim dan mu'tal. Sebab apa? Sebab nanti akan membuat kita confuse. Pening. Keliru. Sudah karena polanya sama, udah kita samakan saja. Toh kita tahu ini huruf apa, huruf wau berarti ilat. Huruf ya berarti ilat. Huruf alif berarti ilat. Apabila tidak ada huruf ilat berarti salim. Sedangkan pola tasrifnya sama saja. Jauroba yujauribu, saitoro yusaitiru. Sekarang kalau kita tulis misalkan rofrofa. Nih rofrofa ini ada huruf yang sama. Rofrofa ini ada huruf yang sama berulang. Tetapi dia tidak sebelah menyebelah rafrafa. Nah, kalau sulasi ini namanya mudha'af. Tapi Ibu tahu ya mudha'af ya. Kalau kita belajar ilmu sorof itu kalau ada fiil yang bertasdid, contohnya mada. Ini kan semula dari madada, ya kan? Berarti ada dua huruf ya? Yang sama. Berulang kan hurufnya? Nah, mada semula madada. Kalau saya menempatkan kata mada ini dalam rumpun dua. Kalau para penulis yang lain, rumpun dua tuh nggak disebut rumpun dua, tapi sebutnya mudha'af. Ya ini bertasdid. Atau ada huruf yang double dua kali.
Nah, itu Tapi sulasi. Rafa ini dia tidak bersebelahan. Ra kemudian diselang-selang dengan fa. Ya, Dia jadi betul. mudha'af, Ustaz. Yaitu bedanya rubai dengan sulasi. Kalau rubai huruf dobelnya tidak bersebelahan, tapi dipisah. Huruf pertama dengan ketiga, huruf kedua dengan keempat. Rof-rofa. Huruf pertama sama dengan kedua, huruf pertama dengan huruf ketiga. Rof-rofa kan, ro dan ro sama ya. Huruf Ya. pertama ketiga. Huruf fa dua kali, huruf kedua dan keempat. Dan yang seperti ini ada beberapa. Contohnya zalzala. Zalzala, damdama. Jamdama, padam dama alaihim, rabbuhum bidzambim fasawha. Damdama yudamdim. As-asa pun ada. As-asa tuh bagus. Keluar kan? Muncul banyak yang kita bisa sebutkan. Yes, was-wasa tu dia rubai. Was-wasa juga. Di situ salim ke dia kira sakit tu? Ada huruf awalnya tidak? Was-wasa di awal. Ada huruf ilat tidak? Ada, wow. Di awal ni. Ada. Berarti Dia apa mutan ya? Mu'tal. Mu'tal. Kalau fi'il ada huruf ilatnya berarti disebut mu'tal. Jadi waswasa tadi Bu Haji bilang as-asa ya. Ya, damdama, as-asa, zalzala. As-asa bukan mu'tal. As-asa tidak Bukan, ada as-asa ilat ya. tidak. Ya, itu biasa. As-asa ini mudha'af ya, istilahnya mudha'af. Mudha'af ya. Gitu. Baik, saya ini sudah dipoto ya, sudah screenshot ya. Oh, sudah ya, Pak Haji Parman sudah. Baik, kasih banyak. Baik, ini saya hapus ya, Bapak Ibu ya. Ini saya akan formulakan. Contoh dari yang fi'il yang tidak ada yang sama. Dahroja. Perhatikan dahroja. Adakah huruf yang sama di situ? Tidak ada. Dahroja. Tidak ada yang berulang kan? Contoh yang lain. Basmalah. Ada yang sama tidak? Ada. Tidak ada. Hamdalah. Ada yang sama? Tidak. Tidak ada. Fardasa. Mari kita bahas tentang Firdaus ya, dari kata Fardasa. Contoh yang lain misalnya Hamdalah. 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 Salah. Hamdalah. Kemudian itu basmalah. Basmalah. Sabhala juga ya, sabhala. Sabhala. Dan yang lainnya. Nah, sekarang yang hurufnya berulang. Contohnya, tadi zalzala. Zalzala. Rof-rofa. Rafa. Taqtaqa. Tok-toko. Hamhama. Hamhama, baik. As-asa, ini banyak ya. As-asa. Jilbaban. Ibu Ida, ham-hama hanya besar ya? Hanya hadada ya? Betul ya. Hasimpul ham. Ya? Ya, Tuh, betul. ham-hama. Lalu waswasa. Damdama. Ya. Damdama. Sarsaro. Nah, baik. Sarsaro, betul. Kol-kola Ustaz. Termasuk kol-kola. Ghalghala juga. Ghalghala pun ada. Gol-gola juga. Tuh, banyak ya? Gol-gola. Dan lain-lain. Ini berulang. Berarti kalau dalam sulasi ini namanya mudha'af yang berulang. Kalau kita mau buat rumpun, ini bisa rumpun, kita sebut rumpun 2. Cuma kita tidak sebut dengan rumpun 1, rumpun 2. Dahroja dan teman-temannya rumpun 1. Zalzala rumpun 2. Nah, ini kita tidak sebut begitu biar tidak membingungkan. Tapi kita bisa kita tulis beberapa yang satu kelompok, satu model. Dan lain-lain ya. Nah, yang kelompok ketiga yang ada huruf ilatnya. Oh ya, mohon maaf. Tadi Ibu Laila ya. Was-wasa ini di satu sisi ada huruf ilat. Tapi di sisi yang lain dia berulang hurufnya 2 kali. Betul tidak? Ya. Was-wasa ada huruf wawu, huruf ilat kan?
Ya. Tapi ada huruf yang berulang, huruf pertama dan ketiga, huruf kedua dan keempat, ya kan? Was-was ini. Ya. Maka was-wasa bisa masuk ke dalam kelompok yang ini, zalzala. Tapi coba lihat sekarang, hauqola, Jaurab, hauqola, jaurab. jauroba. Kemudian Apalagi? Sejarang ya. Baik, kita pindah yang ya. Saitoro, Saitoro, baitoro, Baitoro. syaitona. Seton, setan ya. Hmm. Nah ini saltona ya, sultan, saltona. Oh, jadi Ustaz kata akar daripada syaitan, syaitana. Ya, Kata dasar. semula syatona, tetapi dari syatona bisa dirubahkan menjadi syaitona. Oh. Sama dengan saltona, jadi salato, lalu sultan jadi saltona. Begitupun madrasah, dari kata darosa, darosa ya rusu, madrasun, madrasatun. Lalu dari kata madrasatun bisa menjadi rubai menjadi madrasah. Tuh. Madrasah artinya schooling, menyekolahkan. Yumadrisu menyekolahkan. Gitu. Ustaz, qalqalah ni, adakah dia beza dengan sifat yang dalam tajwid huruf yang qalqalah tu? Dari situ, kol-kola yukol-kilu kol-kolatan. Kol-kola itu dari kata kol-kola. Maksudnya lantunan ya? Apa Ibu? Pantulan. Pantulan. Pantulan ya? Pantulan, memantul. Begitu. Baik, kembali. Haukola jauroba. Ada yang bisa mengingat? Barangkali ada kata lain yang huruf keduanya wawu. Berarti jarang ya. Setidaknya kita memori kita sedikit untuk fiil rubai yang huruf keduanya berupa wawu. Begitupun yang saitoro, baitoro, syaitona yang huruf keduanya ya juga sedikit. Dari sini kita bisa lihat yang lebih banyak adalah yang kelompok kedua yang seperti zalzala, dua huruf berulang. Dan yang pertama yang tidak ada yang sama dan tidak ada huruf ilat. Dahroja, basmalah, talmada. Nah di Al-Quran nanti Bapak Ibu bisa kalau membaca Al-Quran ya nanti bisa sambil cari tuh. Itu ada beberapa kata rubai yang bisa kita tambahkan untuk katalog fiil rubai kita. Kaukaba ya, kaukaba Pak. Apa Pak Haji gimana Pak Jadain? Kaukaba. Kaukab. Kaukaba. Oh, kaukab bagus. Kaukab. Nah, kaukab ada di mana nih? Di langit. Beda lagi. Ya, kaukab ada di langit. Maksudnya kelompok yang mana? Ustaz, kaukabah masuk ke haukala, Ustaz. Kaukola ya. Ya. Tetapi kaukab ada dua huruf yang berulang. Oh, ya tak ya. Satu dan ketiga sama-sama kaf. Tapi Iya, huruf keduanya wawu ya. Oh, ya. Oh, ada 5 kumpulan sekarang. Nah, tetapi kalau kita mau simpelkan boleh bisa pindahkan ke sini aja kaukaba. Kita buat lebih simpel saja. Ya kalau kita rumuskan bisa jadi banyak ya kelompoknya. Ini tadi apa? Baitoro ya. Baitoro tuh. Ini apa tadi ya? Hamhama ya. Hama. Terhapus. Di atas hamhama apa tadi ya? Terhapus. As-asa. Asa ya Bu ya? Ya, as-asa. Asa. Di sini hamdalah ya, hamdalah. Ya. Hamdalah, betul. Ya baik. Boleh Bapak Ibu screenshot dulu ya, takut keburu terhapus. Oh, Pak Haji udah ya. Makasih banyak Pak Haji. Baik. Saya pikir cukup ya untuk sampel dari fiil-fiil yang rubai. Dan di sini kita menuliskannya dikelompokkan sesuai dengan
kriterianya yang berbeda-beda. Tetapi dalam buku saya, dalam Al-Ajib, jilid 4, rubah itu cukup di satu kelompokan saja. Tapi kita sudah memiliki ingatan, sudah memiliki konsep di kepala kita bahwa apabila di situ ada huruf ilat berarti masuk dalam fi'il mu'tal. Baik huruf ilatnya berupa wawu maupun berupa ya. Dan apabila fi'il itu ada yang terulang 2 kali hurufnya, sebagaimana zalzala, rofrofa, tok-toko, maka ini masuk dalam kelompok kita sebut ya mudho'af nih. Tuh. Ini mudho'af yang berulang 2 kali, mudho'af. Sedangkan yang pertama ini dahroja basmalah, ini salim, ini salim. Salim. Oh. Nah, sedangkan hauqola baitor ini mu'tal ini. Mu'tal. Ini sama mu'tal. Yang ada huruf ilatnya. Gitu. Cuma nanti aja mu'talnya diawali oleh ada yang berupa bau, ada yang berupa ya. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, setelah kita mengetahui tentang cara melakukan tasrif istilahi dari kata dari fi'il rubai, baik yang mujarrad maupun yang mazid, maka sekarang kita akan berlatih melakukan tasrif istilahi dari fi'il yang sudah kita tulis di screen ini. Baik, ini banyak fi'ilnya ya. Kita sekarang gunakan untuk latihan. Tasrif istilahi dulu saja. Silakan Bapak Ibu tasrifkan secara istilahi dari madi, mudore, amar dan nahi untuk fiil-fiil yang ada di screen yang ada di depan kita, di hadapan kita. Kita mulai dari dahroja. Silakan Ibu Hadbi pertama kali. Lawali marrah. Bismillahirrahmanirrahim. Dahroja, yudahriju, dahrij, la tudahrij. Sekaligus dengan mazidnya Ibu. Kata yang sama. Tadahroja, ya tadahraju, tadahraj, la tatadahraj. Bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya basmalah, siapa mengambil? Ibu Ida silakan. Basmalah. Basmalah yubasmilu, basmil la tubasmil. Bagus. Berikutnya maaf. Silakan Ibu, maaf. Tabasmalah yatabasmalu, tabasmal la tatabasmal. Bagus, selamat Ibu Ida. Mujarrad sudah, mazid juga sudah. Selamat, alhamdulillah. Berikutnya talmaza, silakan Pak Haji Tahir. Talmaza. Talmaza yutalmizu, talmaz la Talmiz, bukan talmad. Talmiz. Talmiz la tutalmiz. Bagus. Tatalmaza ya tatalmaza ya tatalmazu, tatalmaz la tatatalmaz. Tanya 3 kali ya. La tatalmaz. Karena huruf pertamanya ta. Tatalmada ya tatalmadu, tatalmad. La tatalmad. Baik, bagus. Selamat Pak Haji Tahir. Berikutnya fardasa, Pak Haji Parman. Fardasa. Fardasa yufardisu, fardis la tufardis. Baik. Tafardasa ya tafardasu, tafardasu la Tafardas. tafardas la tatafardas. Baik, bagus. Kalau tidak salah ada seorang pembalap namanya Pedrosa ya. Pembalap apa bahasa Inggrisnya, bahasa kitanya? Pedrosa ya. Ini mirip-mirip rubai ini Pak, Padrosa. Padrosa. Padrosa yupadrisu padris latu padris ya. Begitu. Mirip-mirip Pardasa. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya hamdalah, silakan. Siapa? Ibu Misalma? Hamdalah. Boleh. Tak paham saya lagi. Tak apa. Tengah nak menghayati, Ustaz. Mau coba atau nanti dulu? Nanti dulu. Baik. Hamdalah, silakan Ibu Munirah. Hamdalah. Hamdalah yuhamdilu, hamdil la tuhamdil. Bagus.
Tahamdala lataham apa? Madu Yatahamdalu, Ibu. Latahammadu Yatahamdalu. latahamdalu tahamdal la tatahamdal. Ya. Mohon maaf, Ibu, silakan ulangi yang mudah yang mazidnya. Tahamdala. Tahamdala Ya. tahamdala yatahamdalu tahamdal la tatahamdal. Bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya sabhala. Ibu Nazrah, sabhala. Sabhala yusabhilu sabhil la tusabhil. Ya. Tasabahala yatasabahalu tasabahal la tatasabahal. Bagus, selamat. Berikutnya saltona. Siapa mau ambil? Ibu Halimah alias, silakan saltona. Saya mau Bu. Ya, Saltana Halimah, silakan. saltana yutasallibu Mujarad dulu, Ibu. Mujarad dulu. Saltona. saltana Yusaltinu, yui. yusaltinu Ya. yusaltinu Saltin. saltin la tusaltin. Bagus. Saltin la tu saltin. Terus? Tasaltana Ya. ya Tasaltona. tasaltana ya tasal tasaltana ya tasaltana ya Ya, tasaltana tasaltonu. ya tasaltanu Ya. tasaltan Tasalton la tatasalton. tasaltan la tatasaltan. Bagus. Pak Aruf, madrasah, silakan. Madrasah. Ya. Madrasah yu madrisu madris tamadris. Bukan. Latamadris. Bukan. Latu. Madrid. Latu Madris. Ini mirip-mirip klub sepak bola Spanyol ya. Madrid. Latu Madrid. Latu Madris. Madrasah yu madrisu madris latu madris. Baik. Terus? Tamadrosa ya tamadrasu tamadras la tatamadras. Ya, tamadros la tatamadros. Ya. Baik, bagus, selamat. Berikutnya Pak Yusni, zalzala, silakan. Zalzala yuzalzilu zalzala yuzalzilu zalzil la tuzalzil. Zalzil la tuzalzil, bagus. Terus? Tazalzala yutazalzilu. Bukan. Sorry. Tazalzala. Ya, Kalau masjid ya. Tazalzalu. Tazalzala ya tazalzalu. Terus? Ya tazalzalu. Tazalzil. Tazalzal. Ya. La tatazalzal. Ya, bagus. Tazalzal la tatazalzal. Baik, bagus. Selamat Pak Yusni. Berikutnya Rofrofa. Siapa mau ambil? Rofrofa. Ibu Sanadia Harun mau coba? Barangkali mau coba. Rofrofa. Belum. Baik, berikutnya silakan Ibu Syarifah Tolha. Rafa, Yuraf, Rif, Fu, Yuraf, Rifu, ya. Raf, Rif, La, Turaf, Rif. Baik. Taraf, Rafa, Ya, Taraf, Rafu, Taraf, Raf, ya. La, Tataraf, Raf. Bagus, Ibu Syarifah Tolha. Sukses. Berikutnya Ibu Absa mau coba, silakan Ibu Absa. Tok toko. Kisah. Ya. Tak toko. Yutak tiku. Ya. Taktik. Tak. Ya. Ya, taktik. Taktik bukan TikTok. La taktik. Bagus Ibu, bagus. Takat toko. Tatok toko, baik. Takat toko. Ya takat takbu. Ya tatok toko. La
Yatataktaku. Lagi tak tak Tatok-tok. la tak tak Tatok-toko, saya tuliskan ya. Nih. la tatat la susahnya la takat tako Hurufnya berulang ya. Tatok-toko. tak Ya tatok-toku. Ya tatok-toku. tak tak Tatok-tok. toko Tuh. yatakat kaku Tatok-tok. La. kaku Bagaimana Ibu? ya Bacanya. la tata Coba bacanya gitu. pak Tatok-toko. tak takak tako Ya. yatakat taku Ya. takot Tatok-tok. tak la Tatok-tok. tatakot tak Ya. susahnya Ya, tatok-tok ya. Ya, hurufnya banyak yang sama ya, jadi lumayan kepada lidah. paling engkau kita boleh Zat. Ya, baik, bagus, bagus, selamat Ibu Ausa ya, baik, alhamdulillah. Berikutnya as-asa, siapa mau coba? Silakan mau ambil siapa? Ibu Sa'adiyah, silakan. Ya, insyaAllah Ustaz. Waswasa yuwaswisu waswis la tuwaswis. Baik. Tawaswasa yatawaswisu Tawaswasu, ya. Tawaswasa, ya tawaswasu. Yatawaswasu tawaswas la tatawaswas. Nah, begitu, baik. Nah, baik, selamat, alhamdulillah. Berikutnya as-asa, siapa mau ambil as-asa? Boleh dua kali, boleh dua kali. Saya boleh. Ya, Pak Aruf, as-asa. As-asa as-asa isu as-is. Ya. As-is lata as-is. Latu as-is. Latu as-is. Astaga. Iya. Salah terus. Nah, ta'as asa ya ta'as asu ta'as as ya ta'as as ya ta'as ya tu'as la tu ya tata'as ya tata'as as la tata'as as ya tata'as as ya. Oke. Boleh diulangi boleh. Ta'as asa boleh. Ta'as asa ya. Ta'as asa ya ta'as asu ta'as as la ta'as as. Bagus, bisa, selamat, alhamdulillah, baru selamat. Berikutnya ham-hama, silakan, siapa mau ambil boleh dua kali ya, boleh, silakan. Nanti saya coba Ustaz. Ibu Misalma, silakan. Ham-hama yuhammimu. Yuhamhimu, Ibu. Hammama yuhammimu. Ham-hama yuhamhimu. Hammama yuhammimu. Ibu, hanya mimnya dua kali. Ham-hama. Hanya dua kali, mimnya dua kali. Macam mana? Ham-hama. Oh, ham-hama. Ham-hama yuhamhimu. Ya. Apa pula ni? Amhim. Ya. Amhim la tuhamhim. Betul. Jadi tambah ta ya. Taham mama. Apa terbalik Ustaz? Taham hama ya taham mamu. Ya taham hamu. Ya taham hamu. Ya. Taham ham. Ya. Taham ham la tataham ham. La tataham ham. Taham ham la tataham ham. Ya, baik, bagus, selamat. Ini sekarang yang dari Selangor ada dua Ibu. Ibu Misalma dan Ibu Sa'adiyah Harun. Itu dari Selangor dua-duanya. Ibu ada teman sekarang. Siapa Sa'adiyah yang tak Ibu Sa'adiyah Harun. Sama-sama dari Selangor ya. Iya ke? Boleh berkenalan. Dia Selangor kat mana tu Ustaz? Ya, nanti Ibu bisa ini ya. Baik. Ada teman sekarang. Berikutnya Damdama. Silakan siapa mau ambil Damdama.
Saya cuba Boleh dua Ustaz. kali. Bu Nazira. Damdama yudamdimu damdim la tudamdim. Ya. Tadamdama ya tadamdamu tadamdam la tadamdam. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Berikutnya sarsaro. Siapa mau ambil silakan. Pak Haji Parman silakan. Sarsaro Pak Haji. Sarsaro, sarsaro, yusarsiru, sarsir, la tusarsir. Ya. Tasarsaro, ya tasarsaru, tasarsar, la tatasarsar. Baik, semakin mudah. Alhamdulillah. Mumtaz. Berikutnya kol-kola. Silakan Pak Haji Tahir. Kol kola yukol kilu, kol kil la tu kol kil. Ya. Takol kola ya takol kolu, takol kol la takol la takol kol. Bagus, mantap. Alhamdulillah semakin baik Pak Haji Tahir. Alhamdulillah sukses. Berikutnya gol-gola. Silakan siapa mau ambil gol-gola. Boleh dua kali silakan. Bola. Ya Pak Aruf boleh? Boleh ya. Gol bola yuk gol gilu. Gol gil. Lata gol gil. Bukan, gol gila. Latu gol gil. Tuh gol gil. Tuhnya lupa terus. Ya. Latu gol gil. Gol gola ya. Tagol gola. Tagol gola ya. Tagol gola ya tagol galu. Ya tagol golu. Tagol gol. Ya. Tagol gol. Lata tagol gol. Nah, begitu bagus, selamat. Tagol gola, tata gol gol. Jadi bukan tidak gol terus ya, tak gol gol. Tak gol gol ya. Baik, berikutnya haukola. Silakan mau coba lagi siapa? Ibu Ibu Munirah, haukola boleh Ibu? Yang mana satu Ustaz? Haukola Ibu, haukola. Hauqala. Ya. Hauqala yuhauqilu hauqil la tuhauqil. Bagus. Tahauqala yatahau. Ya. Tahauqal la tatahauqal. Bagus, selamat. Berikutnya Ibu Ida, jauroba silakan. Jauraba yujauribu jaurib la tutajaurib. La tujaurib. La tujaurib. Bagus. Jauraba yatajaurabu tajaurab la tatajaurab. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Yusni, kaukaba. Kaukaba yukaukibu kaukib la tukaukib. Bagus. Takaukaba ya takaukab la tatakaukab. Bagus lah, tata kaukab. Baik, bagus. Selamat Pak Yusni. Berikutnya saya Toro, Ibu Syarifah Tolha, silakan. Saitoro Saitaro Yusautiru Yusaitiru Saitir La tusaitir. Bagus. Tasaitoro Ya tasaitaru Ya. Tasaitar Ya. La tatasaitar. Bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya Bait Toro, silakan siapa mau ambil? Ibu Sangadi Harun boleh, silakan. Bait Toro. Baik, apabila tidak, silakan yang lain barangkali. Ibu Misal mau coba lagi Bait Toro, Ibu? Ibu Misal mau? Baitara yubaitiru baitir la tubaitir. Betul. Tabaitara. Ya. Tabaitara ya tabaitaru. Ya. Baitir. Tabaitor. Tabaitar. La tatabaitar. Bagus, selamat, alhamdulillah, ahsan.
Berikutnya syaitona, silakan siapa mau ambil kata syaitona? Saya Ustaz. Ya, siapa ini? Ya, Absah. Ibu Absah, silakan. Nah, Syaitona. Saitana yusaitinu syaitin Ya, la tusaitin. bagus. Tasyaitana ya tasyaitanu Ya, syaitan la tasyaitan. la tata 2 kali. La tasyaitan. La tata syaitan. Bagus, selamat Ibu Absah. Ada 2 lagi bonus ya, ekstra di bawah. Sarmada dan Bakhtaro. Sarmada, siapa mau ambil? Sarmada. Saya cuba Ustaz, insyaAllah. Ibu Sa'adiyah Harun, silakan. Sarmada yusarmidu sarmid la tusarmid. Baik. Tasarmada yatasarmadu tasarmad la tatasarmad. Bagus, selamat alhamdulillah. Nah, itu Ibu Sa'adiyah Harun ya, sama Ibu Musama nanti sama-sama dari Selangor. Baik, berikutnya terakhir kata Bakhtaro, silakan siapa mau ambil terakhir? Ibu Hajbi terakhir silakan boleh Ibu. Bakhtaro. Bakhtara, yubakhtiru, bakhtir, la tubakhtir. Ya. Tabakhtara, yatabakhtaru, tabakhtar, la tatabakhtar. Bagus, selamat, alhamdulillah. Tuntas, ini semua sudah screenshot ya. Yang terakhir. Ya, baik. Alhamdulillahilladzi an'amana ala hadhihi dirasah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama alaina ni'matat ta'allum fi hadha darsi. Darsi sorfi wa tasrif. Khosatan fi darsi at-tasrif al-istilahi lil af'al ar-rubaiyah al-mujarradah wal mazidah. Baik. Ustaz, Ya, jadi Bu. nanti minggu hadapan bila kita belajar tentang tasrif lughawi, jadi untuk semua fi'il rubai ni sama ada mujarrad dan mazid, dia mengikut rumpun satu punya bentuk, Ustaz. Betul tak? Iya, dengan sama saja dengan sulasi, Sama. Bu. Sama dengan sulasi lah. Sama dengan Maksudnya sulasi. dia ikut sama dia punya patternnya, Semuanya semuanya sama. okey. Jadi Kalau fil madi tinggal ubah belakangnya. Misalnya jalastu, jalasta, jalasa, jalastu, jalasti, jalasat. Kan zalzala, zalzaltu, zalzalta, zalzala, zalzaltu, zalzalti, zalzalat. Zalzalna, zalzaltuma, zalzala, zalzalna, zalzaltuma, zalzalata, zalzalna, zalzaltum, zalzaluku, zalzalna, zalzaltunna, zalzalna. Begitu pun mudhari'nya, begitu pun amarnya, begitu pun nahinya. Prinsipnya sama, tinggal kita membiasakan pengucapan. Ini yang sulit dan perlu waktu. Betul. Pengucapan 4. Patternnya sama, tinggal melancarkan secara verbal. Betul. Ya, gitu saja ya. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada malam hari ini. Minggu depan kita akan berlatih tasrif untuk lugawi, tasrif lugawi untuk fi'il rubai, baik mujarrad maupun mazid yang sudah kita pelajari bertahap dari madi, mudhari, amar dan nahi. Qalilan fa qalilan, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit insyaallah. Ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, malam hari ini, bagaimana yuk? Malam ini mencabar sikit Ustaz bagi saya lah. Insyaallah Bu. Berakit dua kali sebut. Berenang-renang kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Insyaallah. Insyaallah ada masanya. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan dan kekurangan atau juga ada kata yang tidak tepat dan tidak proporsional berada dalam pembelajaran Ustaz, kali nak ini. tanya sikit Ustaz. Ya. Ustaz. Bagaimana Ibu? Bagaimana Pak? Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Sikit je. Sikit. Boleh. Ustaz, Iza dia tak ada kemudian pelajaran ni. Iza huruf. Tapi dalam Al-Quran dia ada taruh tanwin. Kenapa Ustaz? Nah, itu bukan huruf idza, beda lagi, itu namanya idzan.
Izan. Izan ya lah, izan, bukan huruf lagi ya. Ya, itu beda. Itu huruf tapi beda, Pak. Baik, Huruf sebentar aja nasab. nih. Sebentar. Huruf nasab. Masih ada orangnya ya. Masih ada gambarnya. Ada ida, ada ida, ada idzan, maaf. Kalau artinya apabila, Apabila. jika. Izan. Nah, kalau idzan ini sesungguhnya semula penulisannya adalah begini, idzan. Artinya jadi. Jadi. Betul. Kesimpulannya, misalkan ini. Kita sekarang sudah belajar sorof dengan baik. Jadi, kita memahaminya. Betul. Dia jawab kepada ayat yang awal. Ya, jawaban untuk kalimat sebelumnya. Ya. Kesimpulan lah, kesimpulan. Jadi, kita sudah berlatih dengan baik. Jadi, malam ini kita sudah bisa beristirahat dengan nyenyak. Oh, oke. Malam ini kita sudah belajar dengan sukses. Jadi, kita bisa menutup pelajaran ini dengan hati yang senang, jiwa yang tenang, jiwa yang senang begitu. Idzan nastarihu hadhil lailah. Contoh ya. Ta'allamna jayidan. Misalnya nih, ta'allamna jayidan. Kita telah belajar dengan baik. Idzan istarahna. Nah, gitu. Kita telah belajar dengan baik. Idzan, jadi kita beristirahat. Jayidan, dengan baik juga gitu. Nah, Idzan ini di huruf nasab kan Ustaz? Ini masuk ke huruf nasab, an lan idzan kai. Kalau masuk ke fi'il mudhari. Kalau masuk fi'il mudhari lah. Ya. Ini semula tulisannya begini, Pak, Ibu. Idzan semula begini. Tetapi karena bunyi nun lalu ditanwinkan. Sama dengan lanasfa'an. Ini Ibu Haji dulu pernah bertanya ini, saya belum bahas ya. Mudah-mudahan nanti pada waktunya. Lanasfa'an. Lalu di Al-Quran kita temukan begini tulisannya. Tuh. Lanasfa'an bin nasiyah, ya kan? Iya, betul. Ini fi'il mudhari, kenapa tanwin? Nah, sesungguhnya bukan tanwin. Ini adalah huruf nun taukid khafifah. Begitu. Tapi kita belum bahas ini lebih jauh. Jadi idzan yang Pak Yusni tanyakan itu, kenapa bertanwin? Ini sesungguhnya asalnya penulisannya adalah ini, idzan, semula menggunakan nun. Ini merupakan salah satu huruf nasab apabila bertemu dengan fi'il mudhari. Tetapi kalau tidak bertemu dengan fi'il mudhari, maka tidak menasabkan. Idzan lartabal mubtilun. Kalau begitu ya, kalau tidak salah begitu ya bunyi ayatnya ya. Baik, itu saja barangkali Pak Yusni, barangkali ada lagi. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Itu saja barangkali. Mohon maaf sudah lewat ya, 15 menit. Tak apa ya, mudah-mudahan bermanfaat selalu. Itu saja dan selamat beristirahat. Kita sudah belajar dengan baik, sudah belajar dengan lancar. Idzan nastarihu wa nanamu binikmatin. Insyaallah. Karena kita sudah belajar dengan baik, maka malam ini kita bisa tidur diserat dengan nyaman dan nyenyak. Dan saatnya kita mengucapkan doa bergembira. Bergembira. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Begitu. Baiklah, hadha wa darsuna. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa muasyaratikum fi hadat ta'allum. Nakhtatim Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya
kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.